Kasusnya itu lain lagi, kali ini adalah tetangga yang sering ditolong tapi dia ditolong malah mentung, alias air susu dibalas air tuh begitu. Namanya itu kakek Andreas Filomeno. Dia umurnya 72 tahun dan dia kerjanya penjual daging. Selain menjual daging, dia juga di rumah buka semacam kontrakan begitu. Nah, kakek Andreas Filomeno ini punya tetangga namanya Pak Bruno. Pak Bruno ini seorang polisi. Dia punya istri namanya Rena. Karena istrinya Pak Bruno Gonzales namanya tentu saja Rena Gonzales. Dia punya anak dua, yang satu umur 3 tahun, yang satu umur 1,5 tahun. Pagi itu tanggal 13 Mei lebaran kemarin, saat semua orang lebaran, istrinya Pak Gonzales karena bukan orang muslim jadinya dia tidak merayakan lebaran. Rena pamit sama suaminya untuk pergi belanja kebutuhan sehari-hari ke pasar. Sebenarnya pasarnya ini dekat aja, tempat belanjanya itu dekat aja. Kalau naik Grab atau Gojek itu mungkin sekitar 15 menit aja udah sampai. Tapi ternyata setelah 2 jam istrinya nggak pulang-pulang, sedang Pak Bruno udah lapar dan anaknya juga udah rewel, Pak Bruno ini menelpon istrinya, tapi sama Ibu Rena teleponnya nggak diangkat. Pak Bruno Gonzales ini masih memaklumi, mungkin istrinya ini lagi ngerumpi di pasar, mungkin ketemu temennya, langsung mereka itu ngerumpi sampai berjam-jam, kemudian dia lupa pulang, lupa masak, biasa seperti di Indonesia aja, ibu-ibu tuh semua itu sama. Kalau ketemu teman itu langsung jadi ngerumpi dan akhirnya lupa sama tugas-tugas negaranya. Jadi Pak Bruno berpikir ya mungkin istrinya ini lagi ngerumpi atau lagi ngomongin Ivan Gunawan sama Deddy Corbuzier, atau lagi ngomongin Deddy Corbuzier dengan Pak Prabowo, atau lagi ngomongin Dewi Persik atau Nikita Mirzani, begitu dia pikir. Atau mungkin lagi ngomongin sinetron Indonesia yang lagi booming gak kekeronan itu, lagi ngomongin soal film horor atau gimana, atau lagi ngomongin channel aku mungkin. Jadi intinya Pak Bruno itu masih enggak was-was sampai akhirnya setelah sampai malam enggak pulang juga, baru ini Pak Bruno itu bingung. Akhirnya diteleponilah semua kontak keluarga istrinya, ditelepon semuanya. Ternyata enggak ada seorang pun yang tahu di mana Ibu Rena berada. Karena Pak Bruno ini seorang polisi, besoknya dia langsung pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan agar istrinya masuk dalam daftar list orang hilang. Semua teman-temannya termasuk dia ke pasar, nanya-nanya, tadi ketemu istri aku enggak? Apakah istri aku tadi kesini? Termasuk ditanya semua teman-temannya, termasuk diperiksanya CCTV-nya. Ternyata ada beberapa orang yang menyaksikan bahwa Ibu Rena bertemu dan ngobrol-ngobrol dengan Pak Andreas Filomeno yang penjual daging itu. Tentu saja Pak Bruno langsung mencari istrinya Ibu Rena ke rumah kakek Andreas Filomeno yang enggak jauh dari rumahnya, paling juga cuma beberapa meter begitu. Sesampainya Pak Bruno di depan rumahnya Pak Andreas Filomeno, diketok-ketoklah pintu, tapi ternyata itu rumah seperti kosong, enggak dibukain pintu. Ya jelas aja diketok-ketok berkali-kali enggak dibukain pintu juga, bikin hati kepo aja nih. Lalu baliklah si Pak Bruno ke rumah. Dia pikir ntar sore juga aku ke sana, orang deket ini, nggak sampai 5 menit udah sampai. Kok 5 menit? Nggak sampai 2 menit jalan juga udah sampai. Akhirnya di sorenya didatangilah lagi tuh rumahnya kakek Andreas Filomeno. Diketok-ketoknya lagi, tok 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 tok. Kakek Andreas gitu kira-kira. Tapi tetap aja nggak dibukain. Lalu karena udah kesel ini istrinya hilang. Mana ada orang yang tahu dia itu masuk ke rumah kakek Andreas? Mana ada CCTV yang menunjukkan bahwa memang Rena Gonzales ini masuk ke rumah kakek Andreas bareng kakek Andreas Filomeno itu tadi? Ada apa ya dengan mereka? Ada pikiran-pikiran kotor begitu sih di dalam hatinya Pak Bruno Gonzales. Lalu karena udah saking penasarannya, dibukalah pintu. Ini bukan karena Pak Bruno Gonzales nggak sopan ya, karena udah mengetuk 2 kali ya, pagi dan sore, dan tetap nggak dibukain. Sedangkan memang udah familiar sekali dengan rumah itu. Karena apa? Karena Pak Bruno ini sering sekali membantu-bantu seperti angkat kulkas, angkat barang-barang, angkat daging. Secara Andreas Filomeno ini udah tua, semuanya kan minta tolong tetangga. Dan Pak Bruno Gonzales ini orang yang sangat baik dan suka menolong. Pak Andreas ini sudah dianggapnya seperti kakak sendiri, itu udah sangat dekat, semuanya udah dikasih. Akhirnya dibukalah pintu sama Pak Bruno. Begitu di pintu dibuka, Pak Bruno kemana-mana nyari, celingak-celingak begitu. Ternyata memang kakek Andreas itu nggak di rumah. Kakek Andreas lagi nggak di rumah, tapi dia melihat istrinya di atas meja makan terlentang, teman-teman. Dan begitu dia mendekati istrinya yang di meja makan, dia itu bukan lagi duduk makan, atau lagi nyiapin menu hidangan, atau lagi meracik bumbu, atau lagi ngapain istrinya. Enggak, istrinya dalam keadaan terlentang, mata terbuka dan terpotong-potong tubuhnya. Tentu saja saat itu juga Pak Bruno Gonzales ini sangat shock, gemeteran, takut,
melotot dan nggak bisa ngomong apa-apa, bingung dan sangat-sangat nggak percaya seperti itu. Ya, tanggal 13-nya itu pagi-pagi masih seger buger, masih muda, masih harum, masih cantik, kok tiba-tiba 1 hari kemudian udah menjadi potongan daging seperti ini, di mana beberapa bagian tubuhnya itu hilang. Apalagi TKP-nya ya, kejadian perkaranya itu di rumahnya kakek Andreas yang begitu familiar, yang begitu dihormati, yang begitu sering ditolongin, yang begitu dibaikinya selama ini. Nggak nyangka sekali, makanya itu dia sangat shock. Setelah udah gak bisa menenangkan diri, Pak Bruno Gonzales ini langsung lari ke kantor polisi. Pengaduan ya bahwa istrinya ada di meja makannya kakek Andreas. Dan saat itu juga polisi ya nggak pakai lama, langsung kakek Andreasnya langsung dicari dan ketemu dan ditangkap. Saat ditangkap ini kakek Andreas ini slow sekali teman-teman, nggak ada khawatir, nggak ada takut, apalagi panik, dan slow banget, mirip orang yang mau pergi ke warung kopi saja. Dia tuh nggak merasa menyesal, apalagi berdosa. Jadi nggak ada acara nutup muka begini, nggak ada. Dia mah slow aja, wales aja, santai, senyum sana senyum sini. Jadi seperti ingin viral, aku viralin dong, seperti itu. Dan saat diinterogasi dia itu sangat kooperatif teman-teman. Tak seperti kebanyakan kejadian di Indonesia, begal sadis dan geng motor dan preman yang suka bikin onar itu, yang hama itu, jadi takut, panik, lemas, gemeteran saat ditangkap polisi. Apalagi saat wajahnya udah dibonyokin sama massa, apalagi saat kakinya pincang didor oleh polisi. Dari situ polisi jadi mikir, wah kakek ini nih waras apa enggak ya gitu. Dan saat rumahnya digeledah menyeluruh oleh polisi dan tubuh Ibu Reina Gonzales yang sebelumnya tergeletak di atas meja nggak combat sudah dievakuasi, ternyata memang benar-benar tubuh Bu Reina ini tidak lengkap, alias ada beberapa bagian tubuh yang hilang. Dari sini polisi mengindikasikan kalau kakek Andreas ini tidak hanya membunuh tapi juga memasak dan memakan daging tubuh Ibu Reina. Memang kejadiannya itu pas Lebaran, tapi kan Pak Andreas Filomeno ini kan bukan muslim yang merayakan lebaran, dan di sana kan jarang muslim ya. Akhirnya seluruh rumah termasuk basement rumahnya Pak Andreas ini digeledah semuanya oleh polisi. Polisi ini curiga, jangan-jangan bukan hanya Ibu Reina saja yang jadi korban ya. Sebab biasanya seorang yang psikopat seperti ini, apalagi kanibal ya, kebanyakan sudah melakukan hal yang sama berulang-ulang sebelum ketahuan dan ditangkap. Dan saat polisi Meksiko menggeledah rumah kakek Andreas Filomeno, di sana ditemukan tas, baju wanita, alat-alat make up, bahkan ada KTP dari 2 wanita yang sudah lama dilaporkan hilang oleh keluarganya. Masing-masing bernama Ruby Sala Galaseo, hilang di tahun 2016, dan Florina yang hilang di tahun 2019. Selain itu di sana juga ditemukan ada 5 kerangka alias tulang belulang manusia di basement tempat tinggal kakek Andreas Filomeno. Tapi yang bikin polisi kaget adalah saat menemukan buku catatan tangan kakek Andreas yang berisikan 30 nama wanita-wanita yang jadi korbannya. Gila nggak? Saat diinterogasi dia nyebutin deh nama-nama semua wanita itu, seperti Sri, Yanti, Dina, Dila, Sulis, Luna, Ashanti, dan nama-nama yang dalam bahasa Meksiko tentu saja. Tapi nama-nama tersebut di luar dari list yang tertulis di buku catatan kakek Andreas. Yang artinya korbannya tuh bisa lebih banyak lagi, sebab sangat mungkin kakek Andreas sudah melakukan hal itu sejak muda. Dia kan 72 tahun, berarti mungkin sudah ratusan daging manusia yang dia masak dan makan. Tapi polisi menemukan fakta yang sama. Korban kakek Andreas hanya wanita-wanita muda, wanita umuran 19-35 tahun. Jadi mungkin menurut kakek Andreas, mungkin kalau yang udah nenek-nenek seperti saya dagingnya itu alot. Dan ngerinya, sebelum dibunuh para wanita-wanita ini diperkosanya dulu, barulah dibunuh, dipotong-potong dan dimasak lalu dimakan. Tapi kalau yang wajahnya itu cantik, menurut kakek Andreas, dia akan mengkuliti wajahnya cantik. Benar-benar psikopat ini kakek. Sudah begitu banyak korban, dan sedangkan ya kerjaan utama kakek Andreas adalah penjual daging di pasar. Astaga, para pelanggannya pasti langsung gak bisa tidur nih mendengar bahwa kakek Andreas ditangkap gara-gara memutilasi korbannya. Jangan-jangan daging yang dibeli oleh pelanggan adalah daging cewek-cewek itu. Karena kasus ini adalah kasus yang langka, untuk mendakwa tersangka polisi melakukan pemeriksaan kesehatan mental kakek Andreas. Sebab percuma saja dong kalau menjalin orang yang gila, sadar kagak tapi malah bikin repot. Dan ternyata hasilnya memang kakek Andreas ada kelainan temperamen alias ada gila-gilanya, ada psikopat-psikopatnya sedikit gitulah. Menurut pengakuan kakek Andreas,
dia melakukan perbuatan itu sebab dia memang tidak bisa mengontrol emosi. Dan ngerinya ya sob, ngeri. Saat dia marah, dia itu akan menjadi serigala, berubah menjadi monster. Dia bilang nggak bisa tahan kalau lihat wanita muda. Bidadarinya langsung naik dan otak dia langsung bangkit. Bahkan wanita yang jadi korban pertama adalah wanita cantik yang lewat persis di depan rumahnya. Waktu itu wanita dipaksa mampir dan diajak berhubungan seks. Tentu saja wanitanya menolak. Penolakan wanita itu bikin kakek Andreas sangat marah dan emosi. Dengan kesetanan wanita tersebut diperkosanya habis-habisan pokoknya sampai beberapa ronde. Dan setelah puas lalu dibunuh, dipotong-potong, dimasak, lalu dimakan. Seperti di kisah-kisah fiksi horor, begitu juga yang terjadi pada kakek Andreas. Jadi tiap kali dia nembak cewek ditolak melulu. Mungkin karena keteknya bau mayat atau arwah wajahnya yang horor barangkali ya, kayak pocongan gitu. Jadi saking pengennya bercinta dengan tanpa paksaan, kakek Andreas ini booking cabe-cabean alias PSK, alias penjual martabak. Dia booking 4 sekaligus dan ini cewek ini masih ATG semua. Sebab kalau menurut kakek Andreas ini kalau booking 4 sekaligus harganya diskon. Makanya dia booking namanya PSK, biarpun kakek-kakek yang booking asalkan bayar ya oke dan ho saja. Apesnya bagi kakek Andreas ini saat bertarung di atas ranjang, keempat PSK ini mengejek kemampuan burung Andreas yang super loyo. Jangankan terbang, baru pegang paruhnya saja udah langsung muntah dan tidur lagi tuh si burung. PSK-nya menghina seperti ini, kayak ini nih burung apa terang rebus, baru pegang aja udah langsung muntah dan sekarang udah tidur lagi, susah untuk banguninnya. Jadi seperti itu kira-kira penghinaan para PSK ke kakek Andreas. Nanti juga kakek Andreas sangat marah, emosi dan sekali lagi jadi serigala. Ditikamnya itu 4 cewek sampai mati, kemudian dimutilasinya dan dagingnya ini disimpan di Tupperware lalu dimasukkan ke dalam kulkas freezer untuk persediaan makanan sehari-hari. Sebenarnya dijual mungkin ya. Saat di persidangan, kakek Andreas Filomeno ini sangat kooperatif, bahkan hal yang tidak ditanyakan pun diakuinya. Tapi kakek Andreas ini benar juga, dia pada mempersulit orang, udahlah ngaku aja. Jadi dia ngaku, toh akhirnya juga akan seumur hidup di penjara, orang udah 72 tahun. Ternyata kakek Andreas ini punya ruang bawah tanah yang disiapkan untuk menyiksa dan membunuh para korbannya. Di ruang bawah tanah itu ditemukan banyak banget itu tulang belulang manusia yang sulit untuk diidentifikasi. Jadi perbuatan kakek Andreas ini selama 20 tahun gak ketahuan karena dia menyimpan seluruh korbannya di ruang rahasia itu. Angga termasuk Pak Polisi Bruno yang biasa wirawiri masuk rumahnya pun tidak curiga, apalagi sampai lihat perbuatan kakek Andreas Filomeno. Dengan jumlah korban lebih dari 30 orang, kasus kakek Andreas memecahkan rekor dunia sebagai pembunuh berantai terbanyak dalam sejarah Meksiko di tahun 2021. Dia masuk Guinness Book Record. Dan sampai saat ini pihak berwenang Meksiko menemukan 3.787 fragmen tulang di bawah rumah kakek Andreas Filomeno. Ribuan potongan tulang tersebut ditemukan di bawah lantai di sembarangan tempat. Dan setelah itu rencananya polisi akan menggeledah, akan membongkar seluruh tempat tinggal bahkan yang sudah disewakan oleh Pak Andreas Filomeno. Sebab dicurigai mantan penjual daging itu, karena sekarang di penjara jadi dia menjadi mantan penjual daging ya, menjual juga daging korban-korbannya. Banyaknya tulang manusia yang ditemukan di bawah lantai beton rumah Andreas Filomeno menunjukkan dan mengindikasikan bahwa memang Andreas Filomeno sudah memotong dan memutilasi dengan sangat kecil-kecil para korbannya.